Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan kita Casi Kalimantan Tengah dalam meledek anggrek spesies Kalteng. Melihat lebih dekat anggrek spesies Indonesia yang ditemukan tumbuh hidup di hutan Kalimantan Tengah. Ada ribuan jenis anggrek spesies yang diperkirakan tumbuh liar di hutan Kalimantan, termasuk di Kalimantan Tengah. Nah, beberapa di antaranya sudah teridentifikasi. Salah satunya ada di rumah Bu Rahmawati. Kita sapa dulu Bu Rahmawati. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rahma? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu Rahma ini nanti kita tanya. Beliau adalah salah satu penghobi anggrek yang sudah lama malang melintang di dunia peranggerekan Bu Rahma ya. Nanti kita cerita Bu Rahma ya. Banyak malang ya. Jadi begini nih sahabat anggrek. Tapi sebelumnya kita ucapkan salam lestari anggrek Indonesia. Mudah-mudahan anggrek kita makin berjaya. Sebelum kita ke meledek anggrek spesies Kalteng, kita akan bincang-bincang sedikit dulu dengan Bu Rahma. Ini kita mau nanya Bu Rahma, sejak kapan gitu Bu Rahma kenal dengan anggrek? Anggrek pertama yang dikenal itu anggrek apa Bu Rahma? Kena racun anggrek itu ya, racun ya Bu Rahma ya? Iya racun. Tahun 2008. Nah, ceritanya itu waktu itu kepala BKSDA itu Pak Mega Haryanto, istri beliau suka banget sama anggrek. Nah, kebetulan kita baru pindahan dari luar daerah ke Palangkaraya. Terus kita mencari anggrek, itu ketemu tempatnya, akhirnya ngeracunin lagi teman-teman Kalteng lainnya. Iya, Dan kita masih belum begitu kenal dengan teman-teman anggrek yang hobi anggrek di Kalteng. Cuma kami berdua aja suka jalan-jalan muter keliling nyari, terus dapat. Anggrek pertama saya punya anggrek merpati. Kenapa Bu Rahma anggrek merpati itu kenapa Bu Rahma? Ya itu sih anggrek apa ya? Anggrek sejuta umat. Oh, anggrek sejuta umat. Anggrek sejuta umat karena di mana-mana kan ada ya. Cuman pertama sukanya karena wanginya yang pasti. Oh, karena wanginya. Lama kelamaan tahu dengan cuan ya. Oh, cuan iya. Akhirnya jadi bisnis gitu. Tapi meredup lagi sesudah kita kena serangan kutu gajah dan sampai sekarang agak melempem. Cuman hobi kita untuk hunting itu masih berjalan. Berarti anggrek ini masih belum tergantikan gitu ya Bu Rahma? Belum, masih, tapi terutama yang spesies lah. Itu kenal pertama dengan anggrek merpati Bu Rahma ya. Iya. Kita tuh kan untuk kenal pertama tuh tidak selalu anggrek yang anggrek mahal kan, namanya juga kenal pertama. Nah, sekarang kalau anggrek yang paling berkesan tuh anggrek apa kira-kira Bu Rahma? Dua anggreknya itu yang apa ya? Sebenarnya tiga ya. Tiga sebenarnya. Tiga. Yang pertama itu yang tewas dengan sempurna itu karena serangan kutu gajah itu anggrek Dendroviolacea plapen atau anggrek besi. Oh iya. Karena kan itu udah berbunga sering ya. Kedua itu anggrek emas. Yang ketiga itu Denevii. Yang asli dari habitat kami di Kalteng ini. Oh iya. Itu yang paling nyesek banget. Waduh lah. Itu paling berkesan ya. Itu paling berkesan soalnya ngerasa bangga bisa membungakannya di Kalteng pada saat orang lain masih dapat itu dari Singapura. Waduh, sayang sekali ya Bu Rahma ya. Sedangkan kita dapatnya dari habitat aslinya. Itu ya yang paling nyesek ya Denevii itu karena khas kita. Iya. Jadi gini, kalau tadi kan beberapa itu anggrek sultan semua itu Bu Rahma yang tiga itu ya. Waduh. Sultan. Banyak juga yang sultan lainnya. Iya. Pasti termasuk ini ya apa yang anggrek yang kecil apa tuh apa ya namanya yang kecil yang kayak bulan tapi bunganya pink tuh Hendersonian apa ya? Anggrek bulan bukan ya? Bukan. Kan itu termasuk anggrek langka. Oh, yang bukan ya anggrek curut yang bilang kawan-kawan tuh bukan ya? Itu anggrek curut tuh anggreknya Febriantoni itu. Ini jadi kita ini sahabat anggrek ada macam-macam nama anggrek itu, ada anggrek curut ya, karena itu mungkin terinspirasi dari nama anggrek ekor tikus ya. Anggrek ekor tikus bukan termasuk tanaman itu Bu, nggak berkesan Bu Rahma? Iya Denevii tadi.
Oh, DNP ya? Ya, Bukan Lei koki khasnya Kalteng, cuma yang paling langka kan DNPI. Oh iya iya iya. Itu Yang termasuk jenis ekor tikus ya? jenis ekor tikus, yang paling langka lah. Paling langka lah. Aduh sayang ya Bu Rahma Di ya. antara 4 jenis ini kan Lei koki, Labukensis, Serpentilingua, sama DNPI. DNPI yang paling langka. Oh, yang paling langka. Tapi Bu Rahma kan waktu dapat anggrek itu pasti itu sudah tahu di mana belinya. Ada lah jaringan-jaringannya gitu. Ada ya Bu Rahma ya kira-kira kalau untuk mendapatkan jenis-jenis anggrek tersebut itu? Ada, cuman kita kadang khawatirnya gini, semakin kita sering beli, semakin banyak mereka merambah. Oh iya iya. Jadi kadang-kadang kita ngerem, sebenarnya pingin gitu kan, cuman kalau kita semakin banyak beli, itulah mereka semakin merasa banyak dapat uangnya, semakin rajin juga mereka merambah hutan kan. Jadi direm-rem pelan-pelan, seperlunya aja sekarang. Gitu. Gini lagi Bu Rahma. Kemarin kan Bu Rahma ikut ke Papua ya. Di sana kan anggrek Phalaenopsis laiko dapat penghargaan ya. Nah, kira-kira apa tuh pendapat Bu Rahma dengan anggrek yang daerah sendiri ini tidak mendapat perhatian? Atau mungkin ada perkembangan baru Bu Rahma? Gimana kira-kira? Kita berharap sih ke depannya ya mungkin lah kita mulai dari kita sendiri. Kan selama ini kebanyakan salah perawatan. Salah perawatan, terus kita terlalu fokus sama, maaf ya, mungkin dari daerah lain mereka pakai pupuk, pakai apa segala macam, padahal untuk anggrek alam itu kan menyesuaikan dengan habitatnya aja. Oh iya iya iya. Nah, karena kadang kan kayak namanya udah pakai pupuk segala macam itu kan ketergantungan. Pada saat kita tidak mengasih pupuk, dia kan mengalami penyusutan lagi di ininya Oh kan. iya iya iya. Anggaplah Adaptasi kayak gitu ya. pakan makanannya kan jadi berkurang. Oh iya iya iya. Jadi selama ini yang saya lihat kebanyakan salah perawatan, Salah perawatan yang ya. ada bukan karena serangan kutu gajah atau apa ya itu salah satunya. Tapi lebih banyak salah perawatan. Next time lah kita ke tempat teman nanti yang dia menanam lei koki yang benar-benar seperti di habitatnya, jadi hampir seluruh lei kokinya itu berbunga semua. Iya iya iya. Nanti gitu. Cuma ya saat ini kita berharap dari apa ya pihak terkait lah, maunya dari Pemda atau sekitarnya atau siapa yang punya kewenangan bisa mendukung kita untuk kebangkitan anggrek Kalteng nantinya. Betul betul betul. Ini kayaknya ya anggrek Kalteng ini saat ini sedang terpuruk-terpuruknya ya. Jadi ini kalau di daerah lain Kalsel kayaknya sudah mulai bangkit ya. Dan di sana jauh ya meninggalkan Kalteng ya. Kalimantan Tengah ini kayaknya masih jauh ketinggalan. Ya perlu. Nah ini nanti betul-betul nanti Bu Rahma mungkin bisa cari paling enggak ada relasi. Bu Rahma kan banyak relasi dengan ibu pejabat ya Bu Rahma ya. Kita pejabat teresan doang. Gini Bu Rahma ini kan pasti tahu banyak nih tentang anggrek hibrid, tentang anggrek spesies ya. Nah jadi kalau kita tanya nih Bu Rahma kira-kira hibrid, spesies, berapa persen untuk hibrid, berapa persen untuk spesies? Berapa persen maksudnya? Maksudnya banyak iklan maksudnya lewat. Begini, iklan lewat maaf ya. Malum di halaman. Kita ulang ya Bu Rahma. Jadi Bu Rahma kan pasti pernah merawat anggrek spesies juga. Pasti itu sudah ya, anggrek hibrid. Nah, artinya kesukaan minat untuk tertarik dengan anggrek hibrid dengan anggrek spesies itu berapa persen untuk sukanya gitu Bu Rahma? Hibrid sekian persen. Bukan jumlahnya Bu Rahma ya. Iya, ini istilahnya minat kita, kesukaan kita terhadap anggrek itu spesies berapa persen kira-kira? Kalau untuk spesies saya 80% ya. Kalau untuk hibrid 20%, bukannya apa. Hibrid itu kadang saya beli sebagai pengalih. Pengalih, kadang-kadang orang datang ke rumah kan lihat anggrek berbunga, pingin. Nah, kita mengalihkan supaya mereka tidak mengganggu spesies saya. Kasih yang hibrid. Ini masalah hati. Kalau hati, saya lebih cenderung ke spesies. Spesies itu karena banyak tantangan di situ. Dalam perawatan, penyesuaian habitatnya itu memang di spesies yang tantangannya tinggi ya. Terus kalau untuk hibrid ya itu sebagai pengalih aja kalau saya. Pengalih. Nah, kecuali untuk event-event tertentu kita mendatangkan hibrid untuk jadi cuan. Oh iya betul. Itu plusnya ya, bonusnya ya. Jadi bonus hobi Bu Rahma atau hobi kita ini kan kalau orang berminat kenapa tidak gitu kan. Ini lagi Bu Rahma
anggrek spesies Kalimantan Tengah yang potensinya tuh sangat menjanjikan, Bu Rahma? Yang pertama itu Ah, gigantea, Gigantea ya, kedua laikoki, Laikoki, ketiga kita panda panda Panda. Prengkiana, Oh, ada itu ya, Bu Rahma? Oh, ada ada Prangkiana, panda hastifera, Astepera, sama termasuk amabilis mungkin saya nggak oh, salah, Amabilis. amabilis kalteng. Oh, Ada itu oh, di enggak, daerah. kita enggak masuk, Bu Rahma ya? Itu karena gampang Oh, karena dikembang biakan. gampang. Sekarang sudah lepas dari Oh, anggrek udah. yang dilindungi. Jadi udah nggak dilindungi Udah lagi. nggak Jadi dilindungi boleh aja lagi. diambil ya. Udah bertebaran Ah. itu di Tadi, Jawa banyak wah, banget. kalau yang 5 tadi berarti sultan semua juga itu, Bu Rahma. Sultan itu sultan semua itu ya. Tapi ada lagi Oh, ini yang banyak yang belum tahu nih, Bu Rahma, itu nah jenis-jenis anggrek tersebut. ada yang dendrolowii sama singkawangense itu Ah, ada katanya ditemukan di ah. daerah sini lah, saya nggak sebut tempatnya. Ada 2 orang mengaku memang menemukan. Iya, Dan iya. teman-teman hunter kita memang dari daerah Buntok ada menemukan itu. Iya, iya, iya. Cuman kita nggak berani mengakui karena itu memang udah masuk di daerah Kalbar ya. Oh, iya, Udah iya. diakui Nah, di Kalbar. kalau Gigantea Phalaenopsis gigantea ya, Bu Rahma ya. Itu memang masih ada ya di Kalimantan Tengah ya. Ada di Udah ada daerah habitatnya. perbukitan dia. Oh, bukit ya, gunung ya. Perbukitan, Bukit Baka gitu. iya perbatasan Bukit Baka, Bukit Hmm. Raya itu Hmm. sama daerah Lamandau ada. Ada ya. Ada, cuman saya belum ke sana karena nggak sempat. Memang Tapi diajak informasinya juga. ada ya, informasinya. Memang masyarakat kemarin ngajak saya ke sana, cuman saya waktu lah. Nah, jadi gini, sahabat anggrek, bahwa di Kalimantan Tengah banyak jenis-jenis anggrek spesies yang itu tadi nama-nama yang sudah teridentifikasi ya, belum lagi yang tidak pernah ditemukan atau belum teridentifikasi. Jadi anggrek-anggrek tersebut masih ada ya, karena sulitnya mendapatkan jenis tersebut, maka harganya jadi tinggi ya. Jadi kira-kira itu karena salah satu sebab anggrek tersebut jadi anggrek sultan ya, Bu Rahma ya. Iya, benar. Nah, jadi oh iya, Bu Rahma nih, kita nih kalau cerita anggrek kayaknya waktu tuh nggak kerasa ya, Bu Rahma ya. Masih banyak nih sebenarnya mau kita Banyak. tanya nih, Bu Rahma. Ayo tanya saja, mumpung gratis. Jadi ini kebetulan ini seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa kali ini kita meledek ya. Jadi salah satu rubrik. Meledek itu apa sih? Oh, meledek ya, makanya ini kita Iya. jelaskan dulu, Bu Jelaskan Rahma. dulu Nanti ya, dikira meledek itu tuh kan apa. Kalau meledek di Jawa tuh ngolokin ya. iya, ngelokin. Jadi Kalau meledek di pengertiannya, sini apa? pemahamannya tuh anggap enteng gitu kan. Meledek anggrek spesies kalteng. Nah, jadi ini adalah salah satu rubrik di channel kita ini, yaitu ma itu melihat, le itu lebih, deknya itu dekat. Jadi meledek itu singkatan dari melihat lebih dekat anggrek spesies Indonesia yang tumbuh atau yang ditemukan hidup di Kalimantan Tengah. Nah, meskipun sebenarnya di tempat-tempat lain juga ada. Cuma ini yang real ya, Bu Rahma ya. Nah, ini apa Ini yang ada memang dari didapatkan daerah di kita. hutan Kalimantan Tengah. Ini salah satunya adalah Bulbopilum bicarii. Nah, penyebutannya nanti tolong juga dikoreksi ya. Ini bicarii ya. Ini salah satu anggreknya. Nanti kita kamera secara khusus ya. Nah, ini salah satunya. Gambaran umumnya anggrek ini ditemukan dari dataran rendah sampai ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Nanti secara spesifik kita sama-sama, Bu Rahma, nanti bisa kita lihat pengenalan atau identifikasi. Ya, hitung-hitung sambil belajar mengidentifikasi lah. Tapi dengan bahasa umum, bahasa kita sendiri. Jadi supaya mudah dipahami gitu. Tidak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah ya. Jadi ini supaya juga sahabat anggrek yang belum tahu di hutan ya, di hutan kalau kebetulan lihat, oh ini tuh namanya anggrek kuping gajah juga ya, anggrek kuping gajah ya. Oke, langsung saja ini kita, Bu Rahma, secara umum dulu, Bu Rahma, anggrek apa namanya, kuping gajah ini. Kuping gajah ya. Nah, nanti kita ukur bunganya mungkin. Apa kira-kira? Dari pengalaman. Dari pengalaman. Kita hunting kan bareng ya. Oh iya, bareng hunting kita. ini mah kayak rumput gitu kalau di habitatnya. Jadi bukan tumbuh menjalar ke pohon aja. Kadang dia karena pohonnya rebah atau misalnya mungkin ada yang jatuh daunnya apa ininya kan jatuh. Jadi mereka merayap itu di hutan itu kayak apa ya? Kayak hamparan Bulbopilum bicarii ini.
Jadi kayak hamparan. Kadang kita lewat pun sulit mau nggak mau keinjak, gitu, Keinjak saking ya. banyaknya. Sulit menghindari Bu Rahma Iya, ya. sulit menghindari dan sulit untuk jalan kalau nggak diinjak. Cuman sekarang itu setahu saya pas terakhir saya ke lokasinya udah berubah jadi pemukiman, jadi kebun. Nah, kemungkinan Sayang ini ya Bu kalau Rahma. untuk yang di tanahnya saya rasa udah nggak ada. Usia berbunga anggrek ini usia dewasa atau dewasanya seperti apa begitu? Apakah dilihat dari daunnya atau seperti apa Bu Rahma? Saya nggak berani memastikan berapa umurnya. Yang pasti kalau dia senang dia berbunga, kalau dia stres dia berbunga. Kedua lagi yang pastinya lagi kan kalau dia udah pas penempatannya, sinar mataharinya pas, udara pas, dia juga cepat Berbunga gitu berbunga. ya. Seperti ini ya Bu Rahma ya. Ini pas karena apa? Kena matahari sore aja. Angin juga Anginnya sepoi-sepoi itu. karena langsung di teras depan ya, jadi berbunga. Keunikan dari bunga ini apa lagi Bu Rahma? Unik sekali itu, Oh, lihat banyak lalat kan. Nah, ini wangi yang dirindukan. oh. Wangi Jadi yang dirindukan ini. Ini khasnya apa? Karena dia bentuknya kan kayak nenas gitu yang menjuntai, banyak kan. Terus baunya itu khas. khas ya. Antara terasi sama apa gitu ya, itulah kami bilang bau yang dirindukan. Oh, bau yang dirindukan ya. Dan kalau sudah berbunga udah pasti lalat banyak ngerumuninnya. Iya, 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 iya. Cuman untuk perbanyakan lewat apa buah kayaknya nggak Susah pernah. ya. Nggak pernah ya. Nggak pernah jadi buah ya. Nggak pernah jadi buah walaupun banyak lalat ini. Karena kebanyakan dari ini ya. Dari batang. Pemisahan ya, pemisahan. Dari batang gitu. Walaupun batangnya gundul, yang penting ada gulupnya. Walaupun nggak ada daunnya, gundul nggak ada ini, yang penting ada bulub satu aja. Bisa tumbuh ya. Bisa. Oke. Nah, jadi demikian sahabat anggrek ya, salah satu gambaran umum dari anggrek Bulbophyllum bicari ini ya. Jadi anggrek ini bisa disebut juga sebagai anggrek kuping gajah karena daunnya lebar dan ini tumbuh sebagai tanaman epifit ya, tanaman yang tumbuh menempel di pohon. Meskipun pada teman-teman tersendiri itu ada yang juga tumbuh di lantai hutan ya, atau di tanah ya. Nah, itu sangat jarang ya sebenarnya ya, tapi secara umum anggrek ini memang sebagai tanaman epifit ya. Nah, ini jadi bagi sahabat anggrek atau siapa saja yang menemukan kalau di hutan misalnya ada bau-bau bangkai, itu jangan dicurigai ada sesuatu yang mistis ya. Jadi ini adalah salah satu anggrek yang aromanya tidak mengenakan, tapi kata Bu Rahma tadi dirindukan gitu ya Bu Rahma. Mungkin kena terasi itu sambal ya. Sambal. Enggak. Kadang kalau kita nemu ini di hutan kan kita udah bangga. Kalau sudah ada anggrek Bulbophyllum becari ini, biasanya banyak anggrek lain di sekitarnya. Oh, gitu. Itu salah satu ciri ya Bu Rahma. Waduh, kalau kita cerita anggrek hunting-hunting nih banyak cerita-cerita ya. Jadi karena kan becari ini dia untuk habitatnya itu memang benar-benar yang harus pas gitu. Kita identifikasi aja sambil belajar ya Bu Rahma ya. Nah, ini juga untuk pengetahuan untuk kita semua, melihat lebih dekat seperti apa anggrek kuping gajah ini ya. Dari bunganya, dari bentuk daunnya ya, dari bulbnya, batangnya, akarnya ya. Oh iya Bu Rahma, ini sebelum kita lanjut Bu Rahma, nanti lupa nih. Apa? Medianya kalau kita nanam tuh gimana Bu Rahma? Itu sabut. Oh, sabut ya. Serabut gitu. Jadi ini medianya kan saya beli ya, ini beli karena kemarin kita buat keperluan ke Papua itu loh. Iya, iya, iya. Karena kita nggak sempat. Tembakau ini bukan ya? Ini anunya pakis ini. Oh, pakis, akar. Nah, akar pakis ditempelkan dulu ke batang kayu. Kemudian ditaruh lagi bulbnya ini. Baru sesudah bulbnya kan diikat pakai tali rapia aja. Baru ditambah lagi dengan sabut kelapa, sabut bagian dalamnya. Oh, jadi kulit gitu luar ya? kelapa dibuang. Jadi ini sabutnya. Oh, sabutnya aja bagian luarnya enggak. Ini bunga apa? Ini bunga bukan ya? Bunga kayaknya ya? Iya, mudah-mudahan berbunga lagi. Waduh, ini cocok nih Bu Rahma, nih cocok penanam. Kayaknya bunga karena ke bawah, kalau dia ke atas daun. Oke. Tempel di pohon juga bagus Bu Rahma ya? Ya kalau lebih bagus gitu ya? Ya itu, karena ini kan yang paling sulit sebenarnya perawatan ini juga termasuk sulit ya. Karena kalau misalnya terlalu lembab, dia mati, terlalu terang dia mati juga. Oh, sama-sama mati ya. Kalau misalnya ada penempatannya sudah di situ jangan dipindah-pindah. Sama kayak di NVI itu kan gitu.
Jadi kebanyakan orang di Jakarta juga banyak mengeluh kenapa mereka pelihara, atau di Pulau Jawa ya, Ya, kenapa mereka pelihara kok mati, kok nggak ini. Ya itu, yang utama dia angin. angin ya. Makanya kebanyakan itu kalau di hutan dia pasti di pohon yang nggak banyak daunnya. Iya kan? Oh, iya iya Nah, iya. Pak Suman Agak pernah, terbuka gitu ya, agak Pak Suman kan terbuka. pernah manjat itu ya. Manjat Bekari ini. Pasti di sekitarnya itu kosong, nggak ada pohon lain. Heeh. Dia dulu Iya karena iya. dia lebih memerlukan banyak angin ini Agak kalau untuk Bekari. iya iya iya. Terus Eh kalau yang di hamparan juga kan dia pasti di sekelilingnya kan kosong ya. kosong ya iya Pasti betul. BKRI semua. Jadi dia paling banyak perlu angin. Ah, maaf iklan lewat lagi, Maaf. Iklannya banyak. Baik. Nah, ini dalam mengidentifikasi ini kita hitung-hitung ya sambil belajar dengan peralatan seadanya. Kebetulan kita tukang ini, Bu Rahma nih senang ukur-ukur kain juga. Jadi ini ada ukuran-ukuran. Nanti yang kita gunakan ini mikrometer untuk mengukur nanti ketebalan daun, kemudian untuk mengukur lebar maupun panjang daun. Kalau bentuknya nanti kita sambil jalan aja ya. Nah, ini alatnya kita bawa ya. Jadi sekedarnya aja kita ini, mudah-mudahan nanti ini bisa membantu ya, untuk membantu membuka mata kita untuk lebih paham tentang jenis-jenis anggrek ya. Oke, jadi ini untuk yang pertama kita ukur bentuk daun. Nah, bentuk daun seperti ini ya. Ini bentuk daunnya apa nih namanya, Bu Rahma? Apa? Oval ya. Hmm, Nah, kan bentuk daun ini sebenarnya nah ini bulat telur ya. bulat. Nah, ini bentuk daunnya yang kecil seperti ini ya. Nah, ini bentuk bulat telur ya. Tapi sebenarnya di hutan kalau kita lihat tuh ada juga bentuknya seperti daun apa ya? Seperti daun nggak seperti ini gitu loh, agak melebar di bagian bawah ya. Kalau di hutan itu kayak Bulat. daun Bulbopilum reticulatum ya. Nah, ini daunnya seperti ini ya. Nah, tapi ada juga yang kalau sudah besar tuh dia menutup di bagian pangkalnya ya. Nah, ini bulbnya, umbi semunya ini kecil ya. Kita pakai umbi semu aja bulb ya. Nah, ini kecil. Hampir-hampir sama dengan bagian pangkal daun di sini ya. Nah, ini daunnya bentuknya seperti ini. Ini juga. Nah, ini daun-daun awal seperti ini. Nah, kita ukur ya. Ini daun yang paling lebar ya. Lebarnya dulu kita ukur ya. Ini pakai ukuran kain ya. Kita ukuran, tidak ada ukuran khusus untuk daun. Jadi kita gunakan ukuran kain, Bu Rahma ya. Minjam, Bu Rahma ya. Nah, ini kita ukur panjang dulu ya. Ini dari pangkalnya. Ini real ya, real di anggrek Bulbopilum bicarii di tempat Bu Rahmawati ya. Nah, ini panjang daunnya 36 cm ya. Kita cari lagi daun yang lain ya. Ini 37, Bu Rahma. Oh iya. Sama, iya 37. Nah, lebarnya Bu Rahma. Kisarannya ya. Lebar terjauh gini ya, terlebar ini. Nah, di sini 21,5 cm. Ya, kemudian di yang satunya ini daun dewasa ya ini ya. Ini 23 ya. Nah, ini malah lebar ini. Yang ini lebih panjang malah, tapi ini lebih sempit. Ini lebih lebar ya. Nah, kalau ini daun-daun baru kayaknya nih ya. Daun baru ya. Kita ukur juga nggak apa-apa. Nah, ini lebarnya 12 cm, panjangnya 18 cm ya. Saya rasa bervariasi lah untuk daun ini ya, karena ini daun baru ya. Ini daun baru, ini juga baru. Dan kita lihat ya, ini ada rhizoma ya, namanya ini batang antara daun ke daun ya. Nah, seperti ini kalau belum bisemunya seperti ini. Melihat daunnya juga ya, ini agak besar nih nampaknya. Ya, kurang lebih seperti inilah. Tidak terlalu besar juga, tidak terlalu menyolok dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain ya. Nah, sekarang yang paling utama itu, karena anggrek ini kan lebih banyak dikenali dari bunganya, Bu Rahma ya. Jadi kalau kita agak susah menentukan jenis anggrek, apalagi dendrobium hibrid ya. Kalau nggak lihat bunganya nggak tahu anggrek apa ya.
Ah, ini bau sekali ya nih Bu Rahma. Nah, tuh lihat anggreknya tuh dikerubuni lalat ya. Coba kita ukur ya Bu Rahma ya, kita ukur nih anggreknya ini kira-kira berapa senti ya, berapa senti. Nah, ini ya. Biasanya katanya ngukur itu dari ini kelopak bunganya ya ini ya. Bukan mahkota ya nih. Mahkota ya. Ini kelopak bunganya yang kecil ini ya. Nah, jadi ini bunganya ini besarnya sekitar lebar ya nih. Nah, 9,72 ya, nggak sampai 1 senti rupanya Bu Rahma. Coba kita ukurnya yang lain lagi, mungkin ada yang 1 senti malah. Oh, ini ada nih Bu Rahma, ini ada 10 nih hitungan mili ya. Jadi 10,28 mili. Kalau tadi ini malah 9 mili ya kalau yang ini nih ya. Nah, coba kita bagian tengah yang agak gede. Nah, ini kita pilih yang agak gede aja. Nih lalatnya ini. Nah, ya. Berarti sekitar 9 Ini 10. 9,28 ya, milimeter ya. Nah, ini ya. Nah, ini kelopak bunganya nih kecil ya. Ini mahkota bunganya ini tuh jadi satu ya, apa namanya? Benang sarinya ya. Nah, ini bibirnya. Nah, warnanya ini kita lihat aja nih, warnanya ada bintik-bintiknya. Ini warna apa namanya Bu Rahma ya? Ini kalau di ini merah bibir ya. merah bata. Merah bata lah. Lidahnya. Jadi seperti kuning. ini lidahnya kuning nih ujungnya ya. Nah, ini ada agak kuning-kuning ya. Lidahnya ini, nah ini ada kuning-kuning. Ini apa warnanya ini ya? Warna dasarnya ini kuning ya. Karena ada warna mungkin coklat ini ya Bu Rahma ya. Coklat bukan ya? Apa? Merah, agak merah ya, kemerah-merahan. Warna hati. Oh, ini warna hati ya. Nah, warna hati ini jadi karena karena warna hati ini banyak bintik-bintiknya, jadi mempengaruhi juga dengan warna dasarnya ya. Nah, seperti ini. Bu Rahma pernah ngitung nggak nih? Enggak. Mendekatinnya juga mau. Kira-kira nih ada berapa kuntum ya dalam satu tangkai ini ya, Bu Rahma? Kalau 60-an mungkin ada. Bahkan mungkin lebih ya Bu Rahma ya? Lebih. Lumayan ya. Ini termasuk yang sedikit Bu Rahma ya? Iya. Ada yang panjang lagi ya, ada yang besar. kalau kita kondisi tanamannya mungkin mekar sempurna, kondisi tanamannya sedang sehat-sehatnya mungkin lebih banyak lagi ya. Nah, keren sekali ini ya. Ini semua udah mulai layu ya nih. Udah 3 hari. Udah 3 hari ya. Ini biasanya berapa hari Bu Rahma? Paling 5 hari udah, 6 hari udah habis. 6 hari sudah habis ya. Oh iya. Demikian tadi sahabat anggrek, kita sudah mencoba belajar mengidentifikasi meledek anggrek spesies kalteng. Jadi pemahamannya itu bukan negatif ya, meledek itu biasanya ngolok-ngolok ya itu ya. Ngolokin. Jadi ini adalah episode pertama kita di Casi Kalteng Kalimantan Tengah ini. Mudah-mudahan bisa memberikan paling tidak tambahan informasi ya tentang salah satu anggrek. Jadi nanti kita mulai saat ini ada teman-teman yang memiliki anggrek spesies Kalimantan Tengah yang sedang berbunga, silakan hubungi kami, hubungi Bu Rahma atau sahabat-sahabat anggrek yang ada di Casi ya. Jadi ini perlu kami sampaikan juga bahwa LSM Casi ini sudah kita bentuk ya, sudah ada di Kalimantan Tengah ini sejak tahun 2019 Bu Rahma ya, tapi karena terkendala COVID jadi kita tidak ada kegiatan ya. Jadi kegiatan. Nah, sekarang kita mencoba untuk menghidupkan kembali ya kegiatan kita. Salah satunya adalah meledek anggrek spesies kalteng. Nanti ada lagi ya yang lain. Nanti kita sampaikan kalau ada apa namanya, ada sesuatu yang perlu kita ekspos lagi. Kira-kira demikian. Satu lagi Bu Rahma. Satu kata untuk anggrek spesies Kalimantan Tengah.
Satu kata. Apa ya? Satu. Lindungi, jaga, dan rawat. Itu 3 kata Bu Rahma. Apa, ya. Apa satu kata? Satu kata. Lestarikan. Lestarikan. Jadi dari Bu Rahma ya, saya rasa kita semua sepakat bahwa melestarikan itu jauh lebih bermakna ketimbang kita hanya memanfaatkannya ya, memanfaatkan dalam arti kata mengeksploitasi tanpa pertimbangan-pertimbangan generasi kita yang akan datang. Kira-kira ada lagi yang mau sampaikan Bu Rahma? Nggak ada ya? Banyak sebenarnya Bu Rahma ya, tapi bagi-bagi ya di lain waktu. Demikian sahabat anggrek, bincang-bincang kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.